Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal TrueNAS pada VirtualBox. Oke, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman semua sudah memiliki ISO dari TrueNAS itu sendiri dan sudah menginstal aplikasi VirtualBox. Kalau misalkan teman-teman belum menginstal, bisa lihat di deskripsi ada cara tutorial install aplikasi VirtualBox. Kemudian untuk mendapatkan ISO dari TrueNAS, kita tinggal buka websitenya truenas.com. Kemudian nanti di sini akan ada pilihan Get TrueNAS. Kemudian kita pilih yang download TrueNAS Core. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mendownload menggunakan Google, GitHub ataupun Facebook. Di sini saya sudah memiliki ISO dari TrueNAS. Kita bisa lihat di download ya. Di sini yang terakhir yaitu TrueNAS 12.0 U8. Kemudian yang terbaru sebenarnya itu ada yang versi 13 tapi masih beta ya. Jadi kita pakai yang stabil saja. Oke, kalau sudah kita langsung saja buka aplikasi VirtualBox. Nah, di sini masih baru ya, masih kosong, belum ada sistem operasi yang saya install sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama kita klik baru atau new ya. Kemudian kita kasih nama TrueNAS 12. Oke, kemudian di sini tipenya itu kita pilih BSD ya. Karena TrueNAS ini base-nya dari FreeBSD, kita pilih yang 64 bit. Kemudian di sini kita lanjut. Kemudian memorinya di sini saya akan alokasikan 8 GB karena kebetulan komputer yang saya gunakan ini 16 GB RAM-nya. Kemudian kita lanjut. Dan kita buat disk virtual sekarang ya. Kemudian kita buat, kemudian kita pilih VirtualBox disk image. Kemudian kita lanjut. Ini kita pilih saja dialokasikan secara dinamik. Kemudian harddisknya ini untuk TrueNAS itu sendiri nanti membutuhkan dua disk ya. Satu disk untuk sistem operasi dan satu disk untuk data store atau storage-nya. Jadi untuk sistem operasinya kita pilih ya 16 GB saya rasa sudah cukup. Kemudian kita buat. Oke, di sini sudah selesai pada dasarnya. Namun nanti pada saat kita ingin menyimpan data dan lain-lain sebagainya, jadi kita butuh satu lagi storage. Maka di sini kita akan menambah storage untuk dikonfigurasi sebagai tempat penyimpanan nantinya di TrueNAS. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan lagi satu disk. Di sini kita hard disk. Kita buat baru lagi ya virtual disk image. Kemudian kita lanjutkan, dialokasikan secara dinamik. Lanjut. Nah, kalau untuk production biasanya kapasitas ini jauh lebih besar, tergantung di server yang kita miliki. Cuman di simulasi ini atau di lab ini saya akan buat, anggaplah ini adalah 100 GB ya. Kemudian sudah kita pilih. Nah, maka di sini akan muncul dua storage. Yang satu nanti untuk sistem operasi dari TrueNAS itu sendiri, yang satunya nanti kita akan konfigurasi sebagai tempat penyimpanan data. Oke, kalau sudah kita oke. Kemudian di sini drive optiknya masih kosong, kita harus memasukkan ISO dari TrueNAS itu sendiri. Nah, caranya kita klik disknya, kemudian di sini pilih berkas disk ya atau ISO. Nah, kemudian kita cari file ISO-nya itu ada di mana. Kebetulan saya filenya ada di download. Kemudian kita open. Di situ oke. Setelah itu kita tinggal start ya atau mulai. Oke, ini kita gedein dulu. Nah, ini adalah tampilan boot dari si TrueNAS. Kita tinggal tekan enter saja untuk
installer. Nah, oke, sekarang lagi booting, kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, di sini karena kita ingin melakukan instalasi, maka kita pilih nomor satu, yaitu install atau upgrade. Kemudian kita oke atau tekan enter. Nah, di sini akan muncul dua pilihan disk yang seperti yang kita buat sebelumnya, ada 16 GB dan 100 GB. Karena 16 GB ini untuk sistem operasinya, maka kita tekan spasi agar muncul tanda bintang di uh, disk yang 16 GB. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan. Oke, kemudian kita yes aja. Nah, di sini kita harus memasukkan password. Oke. Kita input dulu passwordnya, pastikan jangan lupa passwordnya ya. Kemudian kalau sudah, kita tap sampai ke oke ya, kemudian kita enter. Nah, di sini ada pilihan bootnya, secara default kita pakai BIOS aja. Oke, maka proses instalasi akan berjalan. Kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Proses instalasi ini membutuhkan beberapa menit ya, tergantung spesifikasi komputer yang kalian gunakan. Jadi bisa sambil ngopi-ngopi dulu atau mengerjakan yang lain sampai instalasinya selesai. Oke, sekarang instalasi TrueNAS-nya sudah sukses. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah selesai, kita bisa reboot sistem atau pilih nomor 3. Enter. Kita tunggu proses rebootnya dulu. Oke, nah kenapa di sini dia masih masuk ke proses instalasi? Nah, sebaiknya kita shutdown dulu, kemudian ISO-nya kita remove. Oke, jadi kita masuk ke pengaturan, ini shutdown. Oke, kita balik lagi ke pengaturan yang ada di penyimpanan. Ini TrueNAS-nya kita hilangkan dulu ya, biar nanti pada saat TrueNAS-nya kita jalankan, dia tidak akan mengarah ke sini lagi, ke ISO yang tadi. Nah, mungkin sedikit informasi tambahan supaya teman-teman bisa mengakses TrueNAS ini dari jaringan kalian. Misalkan dalam satu rumah itu ada WiFi, komputer kalian terhubung ke WiFi, kemudian ada orang yang terhubung di WiFi kalian ingin mengakses ke TrueNAS ini, kalian bisa ganti mode jaringannya menjadi bridge. Nah, di sini kita bisa pilih adapter terbridge atau kita pilih yang bridge ya. Nah, kemudian kita arahkan. Kalau komputer yang kita gunakan ini menggunakan wireless, maka kita pilih yang menggunakan interface wireless. Kalau teman-teman menggunakan kabel, mungkin di sini bisa pilih Ethernet yang via kabel. Oke, kita langsung simpan. Nah, kemudian kita start again. Kita lihat. Nah, sekarang di sini sudah berbeda ya, boot TrueNAS, maka kita nanti akan masuk ke TrueNAS. Oke, nah ini adalah tampilan dari TrueNAS. Jadi kalau kita masuk menggunakan via konsol, maka tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama ada configure network interface, ada configure link aggregation, ada configure VLAN interface, configure default route, configure static route, configure DNS dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan si FreeNAS-nya ini
menggunakan DHCP, maka dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Tapi kalau di server itu biasanya kalau kita pakai DHCP bisa saja IP-nya nanti akan berubah. Maka di sini kita akan membuatnya menjadi static dulu ya. Nah, gimana cara merubah dari dynamic menjadi static IP? Oke, langsung saja pilih nomor 1. Kemudian di sini pilih interface-nya cuman ada satu ya, pilih satu. Kemudian di sini delete interface kita pilih no. Habis itu diminta remove the current setting, kita pilih no juga. Kemudian di sini configure IP versi 4, kita pilih yes. Kemudian name interface-nya kita enter aja. Habis itu kita diminta masukkan alamat IP-nya. Oke, di sini saya akan menggunakan IP satu jaringan dengan komputer saya 192.168.2.2/24. Kemudian kita enter. Terus di sini diminta untuk konfigurasi IP versi 6. Di sini kita pilih no saja. Oke, nah di sini sudah selesai. Nah, jangan lupa konfigurasi default root-nya ya. Atau kita bisa bilang setting gateway-nya. Kemudian kita pilih 4. Kemudian configure IP versi 4 default root, yes. Nah, kemudian di sini kita ganti default root-nya 192.168.2.1. Oke, untuk IP versi 6 nggak usah. Seperti itu. Oke, selesai. Kita coba masuk ke shell. Dan kita coba ping 888. Oke, berhasil ya. Jadi server ini sudah bisa akses ke internet. Nah, kita keluar. Nah, untuk mengakses TrueNAS ini itu IP-nya adalah 192.168.2.2. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kita bisa menggunakan web browser. Oke, langsung saja kita buka web browser. Kemudian kita akses ke IP-nya 192.168.2.2. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman TrueNAS. Nah, untuk loginnya sendiri, usernya adalah root, kemudian passwordnya adalah password yang kita gunakan tadi. Ini adalah password yang kita masukkan pada saat melakukan instalasi pertama kali ya. Kemudian kita login. Oke, never. Nah, sekarang kita sudah masuk ke TrueNAS ya. Di sini adalah tampilan atau dashboardnya TrueNAS. Oke, demikian cara instalasi TrueNAS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton.